Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Robil Sakinah dengan NIM 07011282328092 kelas B Indralaya. Selanjutnya yang saya hormati yaitu Bapak Ahraman Safebri SIPM SI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada bab kedua, ya, buku berjudul Hukum Administrasi Negara karya Dr. Sahya Anggara MSI tahun terbit 2018. Pada bab 2 ini membahas mengenai sumber-sumber hukum administrasi. Pokok pembahasannya ada 10. Yang pertama yaitu pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum dan menjadi dasar dalam penerapan hukum. Dalam hukum administrasi negara, sumber hukum menentukan bagaimana aturan diterapkan dalam praktek pemerintahan. Secara umum, sumber hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber hukum material dan yang kedua yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi isi aturan hukum seperti nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumber hukum formil atau formal yaitu bentuk atau cara aturan hukum memperoleh kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Pada materi kedua yaitu negara hukum. Konsep negara hukum menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum. Prinsip ini muncul dari perkembangan sistem hukum di Eropa yang menolak absolutisme raja. Beberapa ciri utama negara hukum diantaranya yaitu mengandung asas legalitas, artinya kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum. Yang kedua yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, artinya negara harus menjamin hak warga negaranya. Yang ketiga yaitu pemenuhan kepastian hukum, artinya hukum harus dapat ditegakkan dengan adil dan konsisten. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sumber hukum. Di Indonesia, Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan hukum administrasi negara. Artinya, semua peraturan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam Pancasila seperti keadilan dan persatuan. Pokok pembahasan yang keempat yaitu asas legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa semua tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara. Dalam administrasi negara, asas ini berkaitan dengan kewenangan pemerintahan. Artinya, tidak boleh bertindak di luar batas hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu hak warga negara. Masyarakat berhak untuk mengetahui aturan yang berlaku dan mendapatkan perlindungan hukum. Materi kelima yaitu kebebasan bertindak hukum. Administrasi negara dalam praktek pemerintahan terkadang terdapat situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum tertulis. Oleh karena itu, pejabat administrasi memiliki kebebasan bertindak, tetapi tetap harus mempertimbangkan prinsip kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan hukum. Pokok pembahasan yang keenam yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material mencerminkan faktor-faktor yang membentuk hukum seperti sosial dan budaya. Contohnya itu ada norma dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ekonomi, mencakup kebutuhan ekonomi yang mendorong pembentukan kebijakan hukum dan politik, yaitu kebijakan pemerintah dalam menentukan arah sumber hukum. Sumber hukum material ini berperan dalam membentuk aturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Pokok pembahasan yang ketujuh yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum formal mencakup berbagai bentuk hukum yang digunakan dalam administrasi negara, seperti peraturan perundang-undangan, yang mencakup undang-undang dasar, undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah,
Dan ada juga kebiasaan mencakup praktik yang telah diterima dan menjadi bagian dari hukum tidak tertulis. Ada juga jurisprudensi, artinya putusan pengadilan yang menjadi preseden dalam penyelesaian kasus serupa. Dan yang keempat yaitu ada doktrin, yaitu pemikiran atau pendapat ahli hukum yang digunakan dalam penyusunan aturan hukum. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan ke-8 mengenai sumber-sumber hukum dalam pengertian sosiologis dan sejarah. Sumber hukum juga dapat dipahami dari perspektif sosiologis dan sejarah, yaitu bagaimana hukum berkembang berdasarkan praktik sosial dan latar belakang sejarah pemerintahan. Misalnya, hukum administrasi negara di Indonesia. Hukum administrasi negara di Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai nasional. Yang kesembilan yaitu asas-asas negara, asas-asas hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara terdapat beberapa asas penting yang menjadi pedoman dalam penerapan aturan. Di antaranya ada asas kepastian hukum. Artinya hukum harus jelas dan dapat ditegaskan secara adil. Yang kedua yaitu asas kemanfaatan. Hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat luas serta asas keseimbangan. Artinya hukum harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Asas-asas ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan administrasi negara yang baik. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu skema sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu hukum tertulis yang mencakup Undang-Undang 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Serta hukum tidak tertulis yang mencakup kebiasaan yang berlaku dalam pemerintahan, jurisprudensi, serta doktrin hukum. Demikianlah penjelasan dari saya pada bab 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.